Pandemi COVID-19 di Indonesia menelan banyak korban jiwa. Selain itu, pandemi ini berdampak ke banyak aspek, terutama gaya hidup, pendidikan, dan ekonomi. Menyadari besarnya dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat, membuat OSIS SMA N 1 Kandangan melaksanakan penggalangan dana. Penggalangan dana dilakukan melalui media sosial. Dana terkumpul kemudian dijadikan paket sembako untuk warga yang membutuhkan. (16 Mei 2020), hari penyerahan bantuan berlangsung. Kami melihat secara langsung bagaimana respon masyarakat. Lelah terbayar dengan senyum penuh harapan. Nah, terima kasih banyak anak-anak lah, ambil kami sembako secukupnya dimakan bulan puasa. Kami menyadari bahwa COVID-19 merupakan masalah besar, tetapi kami percaya bahwa masalah besar dapat kita atasi bersama-sama. Tentunya harapan kita semua sama, semoga pandemi ini lekas berakhir dan keadaan kembali seperti semula. Oke. Waktu berlalu dan pandemi juga belum berakhir. Kebiasaan yang dilakukan guna mencegah COVID-19 kini menjadi sebuah gagasan untuk cara berkehidupan yang baru atau new normal. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian menjadi alasan utama hal ini dapat terjadi. Selama wabah pandemi COVID-19 ini, dari segi omset mengalami penurunan, baik dari segi omset harian maupun bulanan, karena adanya larangan mengumpulkan orang banyak, terutama di tempat-tempat santai seperti di kedai kopi di sini. Perbedaannya adalah pertama, masuk masa pandemi pertama itu adalah sangat drastis penurunannya, karena itu waktu beberapa bulan sebelum bulan Ramadan. Biasanya kami sudah mempersiapkan program-program terbaru untuk di bulan Ramadan. Karena kondisinya kayak seperti ini, jadi itu sangat terasa perubahannya sangat menurun. Jadi perjuangan kami luar biasa. Adaptasi kebiasaan baru merupakan cara berkehidupan di mana mengurangi resiko penyebaran, namun roda perekonomian tetap berjalan. Setiap kegiatan, usaha, dan tempat umum harus mengikuti protokol kesehatan yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Setelah adanya new normal, istilah berkehidupan baru, kedai di sini berkegiatan dengan menggunakan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, cuci tangan, terus pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer, terus juga menjaga jarak tentunya, dan juga ada beberapa simbol-simbol protokol kesehatan yang lain yang diterapkan di kedai kopi di sini. Semua orang yang bakal masuk ke dalam studio wajib cuci tangan menggunakan sabun yang telah kami sediakan di depan pintu studio. Kru atau karyawan Simani Studio menggunakan masker. Ketika proses photoshoot itu kami mewajibkan untuk kru kami menggunakan face shield. Jadi selanjutnya untuk foto studio ketika masuk ke dalam itu diwajibkan ditembak untuk diketahui suhu badannya menggunakan termogun. Walaupun di luar studio disuruh cuci tangan, tapi ketika masuk ke dalam itu tetap kami kasih sanitizer.
Namun, kita harus sadari bahwa kebiasaan baru ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Sebab, jika saja sebagian orang tidak taat terhadap aturan, maka penyebaran COVID-19 bisa saja tidak terkendali. Kita harapkan pengunjung yang datang ke sini sudah siap untuk mentaati protokol kesehatannya dengan datang menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Tapi ini adalah masalah kesadaran masing-masing. Masih ada yang kadang belum menyadari tentang protokol kesehatan, ada juga yang udah mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan. Tapi kita di sini sebagai pemilik kedai di sini tetap ikut serta dalam mengkampanyekan yang namanya pola hidup sehat dengan menggunakan protokol kesehatan, yang menghimbau bahwa yang datang ke sini diwajibkan memakai masker, terus cuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Perlahan semua kita pasti bisa menjalankan protokol tersebut. Ketika pelanggan ini tidak mematuhi protokol kesehatan, sekecil tidak menggunakan masker. Nah, mungkin pertama karena kami adalah bentuknya jasa pelayanan, jadi masih ada sih toleransi sebenarnya toleransi. Cuman karena kami semua tempat, semua titik sudut di studio ini kami tulis dan kami pajang kawasan ini wajib menggunakan masker. Itu mudah-mudahan membuat orang akan malu ketika tidak menggunakan masker. Pertama, yang kedua, posisi tempat cuci tangan itu kami taruh di depan, dan di samping itu pun kami taruh beberapa tulisan untuk wajib cuci tangan. Sekiranya itu membuat orang malu sih kalau tidak mencuci tangan. Kemudian tidak menjaga jarak pun bakal malu karena semua tempat duduk kami taruh tanda silang. Jadi usaha-usaha kecil seperti itu bakal membuat malu orang ketika tidak diterapkan kepada diri pribadi masing-masing. Pertama adalah ventilasi. Upayakan menghindari ruangan dengan sirkulasi udara yang tertutup. Durasi. Pastikan kalian tidak berada di ruang tertutup lebih dari 15 menit. Upayakan untuk selalu meminimalkan durasi dalam berkegiatan dengan orang lain. Jarak. Ketika berkegiatan dengan orang lain, jaga jarak sejauh 1-2 meter. Droplet virus tidak akan langsung mengenai kita jika kita menjaga jarak. Cara ini dinilai efektif untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Itu peran guru sangat penting karena guru kan memberikan edukasi terhadap peserta didik dan orang tuanya, ya kalau untuk bisa memutuskan penyebaran virus corona, ya, yaitu melalui pembelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik itu melalui penugasan maupun pembelajaran langsung dari guru kepada siswanya. Nah, sehingga diharap guru itu memberikan pembelajaran, itu kurikulum bukan menjadi target yang utama, tapi yang menjadi target utama itu adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik. Jadi edukasi ini yang sangat penting, saya kira. Nah, edukasi supaya anak-anak itu bisa menjaga kesehatan dan bisa bareng-bareng, ya, antara guru, siswa dan orang tua itu bisa melaksanakan sosialisasi ke masyarakat juga untuk bisa menerapkan hidup bersih dan sehat, kemudian menuruti protokoler kesehatan. Namun yang terpenting adalah kesadaran untuk berusaha melindungi orang lain dan diri sendiri. Resiko penyebaran COVID-19 dapat kita kurangi jika kita bersama-sama patuh, saling mengingatkan, dan berpikir bijaksana. Pesan kita untuk semuanya, terlebih lagi kita sesama pelaku usaha di bidang jasa ataupun barang yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi kita pada dasarnya kita nggak tahu
kita bakal ketemu dengan orang siapa, orang itu datang dari mana, dari daerah mana, orang itu bakal kontak dengan siapa, kita nggak bakal tahu dan kita tidak ada kewajiban untuk menanyakan itu. Nah, usaha paling kecil kita adalah menjaga diri kita sendiri. Selama kita menerapkan protokol itu kepada diri kita sendiri, itu sudah satu usaha besar untuk menyelamatkan orang sekitar. Kepada kita semua, selama pandemi COVID-19 ini, bersama kita melawan lebih baik ketimbang bersama dalam menyalahkan. Kayaknya gitu deh. Yaitu khususnya untuk semua pendidik, kemudian siswa dan orang tua untuk mempunyai kesadaran secara pribadi untuk sama-sama berjuang melawan COVID. Mudah-mudahan dengan kita patuh pada protokol kesehatan, itu insya Allah kita bisa membantu untuk memutuskan penularan virus corona.